Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Konosuba volume 14. Dan di part yang kedua ini, cerita akan kembali berfokus kepada Yunyun dan Party Kazuma di desa klan Iblis Merah tentunya. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun diawali di desa klan Iblis Merah. Saat itu, para penjaga desa pun mengetahui kedatangan dari Yunyun dan Megumin. Dan pada saat itu juga para penjaga desa tahu ada orang luar yang datang bersama mereka. Para penjaga itu pun langsung memberikan pengumuman kepada desa. Lalu entah mengapa, para penduduk desa itu pun menjadi kalap dan langsung memakai jubah hitam khas desa itu. Di sini, mereka juga bersikap sok keren di hadapan Kazuma, Aqua, dan juga Darkness. Ada seorang penduduk yang mengatakan bahwa ia sedang membuat ramuan terlarang, padahal yang ia buat adalah kare. Ada yang membuat lingkaran sihir, lalu mengatakan bahwa ia sedang melakukan ritual pembebasan iblis purba, padahal itu hanyalah lingkaran sihir biasa yang digunakan untuk menarik perhatian turis. Ketika melihat hal itu, aku pun sedikit menjahilinya dan mengatakan bahwa ia akan menunggu iblis purba itu untuk keluar. Dan tentu saja, hal itu membuat orang yang menggambar lingkaran sihir itu pun menangis karena tidak bisa membuktikannya. Yaps, itulah desa klan Iblis Merah, di mana keanehan selalu menjadi sebagai hal yang lumrah. Bahkan di sini, ibu-ibu rumah tangga pun menggunakan sihir tornado dan create water untuk mencuci pakaian mereka. Setelah beberapa saat berkeliling, akhirnya Party Kazuma dan Yunyun pun berpisah karena memang Party Kazuma akan menginap di rumah Megumin. Tak disangka, rumah Megumin sekarang sudah direnovasi karena rumah mereka yang dulu itu telah hancur akibat serangan yang diterima oleh desa klan Iblis Merah saat beberapa volume yang lalu. Di sini, rumah Megumin pun nampak lebih besar dan lebih layak untuk ditinggali. Saat itu, Kazuma pun mengira bahwa keluarga Megumin yang sekarang ini telah hidup layak. Tapi ia pun salah sangka, karena uang renovasi rumah mereka itu adalah uang pinjaman. Jadi keluarga mereka harus tetap miskin, walaupun memiliki rumah yang layak untuk ditinggali. Tapi ya itu lebih baik sih. Ya itu menurut gue. Bahkan di sini, Yuyu pun meminta Megumin untuk terus mengirimkan uang kepadanya untuk tetap hidup. Yuyu juga memaksa agar Kazuma cepat menikahi Megumin agar keluarga mereka bisa hidup kaya raya dan tidak sesengsara ini lagi tentunya. Bahkan, Yuyu telah mempersiapkan kamar kedap suara khusus untuk Kazuma dan Megumin dalam rumah itu. Melihat situasi yang tidak terkendali itu, membuat Kazuma menjadi takut jika ia akan dipaksa tidur lagi dengan Megumin. Jadi ia pun memutuskan untuk pergi keluar dari rumah itu secara diam-diam dengan skill penghilang jejaknya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kazuma yang sedang berjalan-jalan di desa itu. Di sini langkah Kazuma pun sempat berhenti di sebuah bar yang memiliki plang bahwa ada pelayanan sukubus dalam bar ini. Namun setelah ia masuk ke dalamnya, ternyata itu hanyalah bar biasa. Dan plang itu hanya tipuan yang digunakan untuk menarik pelanggan seperti Kazuma. Setelah melihat hal itu, entah kenapa Kazuma sedikit muak dengan desa ini. Tapi pada akhirnya Kazuma pun minum di sana untuk menghabiskan waktu. Di sana, ia dilayani oleh Nerimaki, anak dari pemilik bar tersebut. Saat itu Nerimaki pun meminta agar Kazuma menceritakan kehidupan Yunyun dan Megumin ketika di kota Axel. Dan sebagai gantinya, Nerimaki pun akan memberikan makanan gratis kepada Kazuma. Setelah beberapa lama berbincang, tiba-tiba saja ada sebuah armor yang turun dari lantai 2 bar itu. Yaps, itu adalah Aegis-san, pusaka suci yang pernah mencabuli Dewi Eris. Seperti yang kita tahu, Aegis dan Kazuma telah berteman karena level sifat cabul mereka yang sama tentunya. Bahkan di sini, Aegis juga memanggil Kazuma dengan sebutan brother. Di sini Aegis berkata bahwa saat ini ia sedang kabur
karena waktu itu Dewi Airs menitipkan dirinya kepada seorang kesatria pria, dan ia tidak suka dengan hal itu. Jadi ia pun memilih untuk kabur dan mencabuli beberapa gadis di sini. Kazuma pun sempat heran kenapa Aegis masih bisa tinggal di bar ini, padahal ia tidak memiliki uang. Lalu Aegis pun berkata bahwa dirinya membayar sewa tempat ini dengan serpihan dari dirinya, karena memang Aegis adalah armor yang terbuat dari bahan orichalcum. Jadi serpihannya itu bisa ditukarkan dengan sebuah istana. Dan hal itu tentu saja membuat Nerimaki terus mengeruk bagian tubuh dari Aegis. Saat itu, Kazuma pun berkata bahwa sepertinya ia akan memerlukan bantuan dari Aegis untuk ujian kepala suku yang akan dijalani oleh Yun. Dan tak disangka Aegis pun mau membantunya. Tapi sebagai gantinya, ia berharap Kazuma bisa menghentikan Nerimaki yang terus saja mengeruki tubuhnya itu. Panel cerita pun berpindah ke esokan harinya. Ternyata Kazuma menginap di bar itu semalaman karena memang sulit sekali bagi dirinya untuk pulang setelah minum-minum. Namun, ketika ia pulang ke rumah Megumin, ternyata ada sebuah masalah di mana Megumin dan Darkness telah tertangkap oleh satuan pertahanan klan Iblis Merah. Jadi Kazuma pun pergi untuk menjemput mereka. Sesampainya di satuan pertahanan klan Iblis Merah, Kazuma melihat Megumin dan Darkness sedang dipenjara. Di sini, Megumin pun terus cemberut, sementara Darkness sedang tersipu malu, lalu menutupi wajahnya dengan lutut. Oke, di sini gue jelasin. Kalau alasan Megumin dan Darkness dipenjara adalah karena Megumin melaksanakan ritual ledakan harinya di sembarang tempat. Dan hal itu membuat para warga desa klan Iblis Merah pun menjadi terkejut dan panik. Lalu, satuan pertahanan Iblis Merah pun meringkus mereka. Di sini Megumin pun berkata kalau saja Kazuma ikut bersama mereka, maka mereka bisa menghindari satuan pertahanan klan Iblis Merah itu dengan skill hide dan pendeteksi musuh dari Kazuma. Memang di kota Axel, para penduduk kota telah menganggap ritual ledakan Megumin adalah fenomena yang biasa terjadi sehari-harinya. Namun bagi klan Iblis Merah, mereka belum terbiasa dengan ritual Megumin ini. Saat itu, Kazuma pun enggan untuk membebaskan mereka, dan malah ingin menitipkan mereka di sini untuk tetap di penjara. Bahkan juga Kazuma sampai-sampai ingin membayar satuan pertahanan klan Iblis Merah ini untuk memenjarakan Megumin dan Darkness agar tidak mengganggu ujian terakhir dari Yun. Namun, satuan pertahanan itu pun menolaknya, karena memang tugas mereka bukanlah sebagai hotel untuk memenjarakan gadis yang bermasalah seperti Megumin dan Darkness. Setelah Megumin dan Darkness dibebaskan, mereka semua pun pergi untuk menemui Yun dan Aqua agar mereka bisa membuat strategi dalam menyukseskan ujian Yun ini. Namun tak disangka, Yun pun berkata bahwa arena ujian itu pun masih rusak karena ledakan sihir dari sihir explosion Megumin. Jadi untuk saat ini, mereka tidak bisa menjalankan ujian terlebih dahulu. Lalu Yun pun mengusulkan untuk pulang ke kota Axel terlebih dahulu. Namun, Aqua pun berkata bahwa ia ingin menanam gadis tentramnya ini di sebuah hutan dalam desa klan Iblis Merah. Awalnya, Yun berkata bahwa lebih baik mereka membunuh gadis tentram itu saja, karena pastinya suatu hari nanti tanaman itu akan menimbulkan masalah. Tapi dengan cepat, Aqua pun langsung menyodorkan gadis tentram itu ke arah Yun, sambil berkata, apakah kau tega membunuh gadis lucu ini? Setelah melihat betapa polosnya gadis tentram itu, membuat Yun menjadi bersalah karena mengatakan hal tadi. Saat itu, para Kazuma dan Yun pun berkeliling desa untuk mencari tempat yang tepat bagi gadis tentramnya itu. Di sini, Aqua sempat menyarankan untuk menanam gadis tentramnya itu di bukit yang berada dekat desa. Namun, Yun pun berkata bahwa bukit itu adalah tempat populer bagi sepasang kekasih untuk berkencan. Jadi jika gadis tentram itu ditanam di sana, pastinya ia akan mengacaukan setiap kencan sepasang kekasih di sana. Mereka pun terus berkeliling untuk mencari tempat yang tepat.
Dan tak berapa lama, Kazuma pun mulai muak, lalu berkata bahwa sepertinya gadis tentram itu harus ditanam di belakang rumah Yunyun. Karena memang dengan begitu, Yunyun akan memiliki seorang teman lagi. Di sini Aqua pun setuju dengan hal itu. Dan tak disangka, Yunyun juga sangat setuju dengan hal itu. Sepertinya, Yunyun memang sangat kesepian, sampai-sampai ia rela untuk memelihara monster agar mendapatkan seorang teman saja. Namun di sini, Megumin pun menolak ide konyol dari Yunyun itu, karena memang memelihara monster apalagi gadis tentram di halaman rumah sama saja seperti bunuh diri, karena memang mereka bisa merayu seseorang untuk bunuh diri agar bisa memakan jasadnya. Tak disangka, Megumin benar-benar khawatir dengan Yunyun pada saat itu. Tapi, Yunyun memiliki pendapat yang berbeda. Di sini ia pun berkata bahwa jika monster yang memiliki akal seperti gadis tentram itu dapat dijadikan seorang teman, maka akan ada keuntungan besar bagi klan Iblis Merah. Bahkan di sini, Yunyun berniat untuk menternak tanaman monster ini agar menjadi daya tarik bagi turis ke desa Iblis Merah ini. Namun tetap saja, Megumin pun menolak hal konyol itu. Panel cerita pun berpindah lagi ke sebuah hutan dekat desa klan Iblis Merah. Saat itu, party Kazuma dan Yunyun nampaknya berniat untuk menanam gadis tentram itu di sana. Namun alih-alih mendapatkan perjalanan yang tenang, mereka malah disambut dengan hadangan beberapa monster kuat seperti slime dan beruang sekali serang. Tapi monster-monster itu dapat dikalahkan oleh Yunyun dengan sihir tingkat lanjutnya. Dan di sini Yunyun merasa bangga karena ia telah menjadi senjata utama dalam party itu. Namun, hal itu justru membuat Megumin menjadi iri. Dan seperti biasa, Megumin pun mengeluarkan sihir explosion-nya untuk bersaing dengan Yunyun. Namun bukannya berdampak baik bagi mereka, justru sihir explosion dari Megumin ini menjadi senjata makan tuan bagi mereka, di mana semua orang yang ada di sana harus terpental karena earth shock dari sihir explosion Megumin itu. Saat kembali ke desa, party mereka pun sempat ditanyai dengan salah seorang dari klan Iblis Merah yang bernama Bukori, karena memang ia adalah penjaga gerbang dari desa itu. Di sini Kazuma pun langsung mengatakan bahwa Megumin mengamuk lagi dengan sihir explosion-nya. Tapi dengan cepat, Megumin pun membuat alibi tentang itu dan berkata bahwa ada monster legenda yang bernama Mugoninin yang telah mengamuk dengan sihir detonasinya. Oh ya, for your information, sihir detonasi itu versi terlemah dari sihir explosion ya. Jadi tingkatannya ada di bawah sihir explosion. Namun tetap saja, Bukori tidak percaya dengan hal itu. Tapi karena desakan dari Megumin, akhirnya ia pun terpaksa menerima hal itu. Masalah tentang explosion itu pun selesai. Tapi mereka telah lupa bahwa mereka masih belum menemukan tempat yang tepat untuk menanam gadis tentramnya itu. Dan cerita di part kedua ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Konosubanya kali ini. Agak singkat memang, tapi gue berharap bisa menghibur kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.